Perkenalkan, nama saya Grace Tampu-Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu pengertian dan metode penyusutannya. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan merupakan proses pengalokasian jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan bertujuan untuk mencocokkan biaya aset tetap dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode penggunaannya. Metode penyusutan terdiri dari yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method, yaitu metode ini mengalokasikan biaya penyusutan secara merata selama masa manfaat aset. Rumusnya biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Metode ini sederhana dan mudah dipahami sehingga sering digunakan. Yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi di awal masa manfaat aset dan semakin menurun seiring waktu. Metode ini mencerminkan asumsi bahwa aset kehilangan nilai lebih cepat di awal penggunaannya. Selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun. Metode ini juga menghasilkan beban penyusutan yang menurun seiring waktu, tetapi dengan cara yang berbeda dari metode saldo menurun. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan fraksi yang semakin menurun dari biaya perolehan aset. Selanjutnya itu metode unit produksi. Metode ini mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan penggunaan atau output aset, seperti jumlah unit yang diproduksi atau jam operasi. Metode ini cocok untuk aset yang penggunaannya bervariasi dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu dasar penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, termasuk biaya transportasi dan instalasi hingga aset siap digunakan. Yang kedua, nilai sisa atau residu. Taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai sisa ini dapat bervariasi antar perusahaan dan dipengaruhi oleh umur ekonomis serta kondisi pasar. Yang ketiga yaitu taksiran umur kegunaan. Estimasi periode di mana aset tetap diharapkan dapat memberikan manfaat. Ini bisa dinyatakan dalam satuan tahun atau satuan hasil produksi. Penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan. Berikut merupakan pengelompokan umum berdasarkan jenis harta. Kelompok 1, harta berwujud dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2, harta berwujud dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok ketiga, harta berwujud dengan masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25%, dan saldo menurun 12,5%. Kelompok keempat yaitu harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Selanjutnya pengertian dari amortisasi. Amortisasi adalah proses pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud atau pelunasan utang secara bertahap selama periode waktu tertentu. Dalam konteks akuntansi, amortisasi digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau lisensi selama masa manfaatnya. Dalam konteks keuangan, amortisasi berkaitan dengan pelunasan pinjaman, di mana setiap pembayaran mencakup bagian pokok pinjaman dan bunga. Pengelompokan harta tak berwujud dan tarif amortisasi. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Tarif amortisasi metode garis lurusnya 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun. Metode garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun, metode garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Kelompok keempat, masa manfaat 20 tahun. Tarifnya pada metode garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Berikut jenis harta tak berwujud. Harta tak berwujud meliputi berbagai jenis aset, antara lain hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, hak waralaba, lisensi, dan perangkat lunak. Cara perhitungan.
Cara perhitungan amortisasi bergantung pada metode yang dipilih. Berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan metode garis lurus. Sebuah perusahaan membeli hak paten dengan biaya perolehan senilai 100 juta rupiah dan masa manfaat 10 tahun. Menggunakan metode garis lurus, amortisasi setahunan adalah 100 juta dibagi 10 tahun sama dengan 10 juta per tahunnya. Kesimpulannya, penyusutan dan amortisasi adalah dua konsep akuntansi yang krusial, terutama dalam konteks perpajakan, yang memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya aset seiring waktu. Penyusutan berkaitan dengan aset berwujud seperti bangunan dan mesin, di mana nilainya berkurang karena penggunaan atau penuaan. Metode perhitungannya beragam, termasuk metode garis lurus yang membagi rata biaya aset selama masa manfaatnya, dan metode saldo menurun yang memberikan beban penyusutan lebih besar di awal masa pakai aset. Tarif penyusutan ditentukan oleh kelompok aset dan perkiraan masa manfaatnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.